Di kelas ini kita akan belajar decision making flow dari customer kita ya. Biar kita tahu proses sales dalam otak mereka itu seperti apa dan kita pahami flow-nya secara dalam. Ini kenapa? Kalau kalian belanja ya di world class restaurant chain, kita ngomong seperti McDonald's, itu prosesnya seamless banget karena mereka ngerti customer decision flow. Gue sebenarnya kesel banget ya sama sales trainer yang bahkan diundang ke misalnya ke perusahaan gitu. Kalian mungkin pernah ya di training sales dan nggak pernah diajarin decision flow dari customer. Mereka nggak pernah pahamin fundamental kenapa orang tuh beli suatu barang, kenapa psikologinya orang beli suatu barang tuh gimana. Mereka ngajarinnya mirroring yang kayak gue selalu bilang, ngajarinnya eye contact lah, bullshit lainnya yang nggak penting menurut gue. Di sini kita akan belajar fundamental cara berpikir manusia ya, decision flow kita. Semua kita kalau mau beli barang tuh seperti apa. Kalian pahamin ini, kalian master ini, kalian akan tahu caranya jualan dengan baik seperti apa. Step 1 ya, ini masuk ke dalam building rapport sebenarnya. Gimana caranya kita mengidentifikasi kebutuhan dari customer. Nah, kita harus bagi dua dulu nih ya. Kebutuhan dari customer kita harus bagi dua menjadi identifikasi eksternal ataupun internal. Maksudnya apa? Internal, misalnya gue haus nih, gue mau minum, itu internal. Gue lapar nih, gue mau makan ke McD, itu internal. Eksternal seperti ini. Kita lagi jalan nih, lagi arisan misalnya sama cewek-cewek, terus ada cewek yang bilang, wih tas dia bagus banget ya, gue pengen beli tas LV kayak dia. Itu eksternal. Terus ada teman datang ke apartemen, wih gila apartemen lu keren banget bro, gue jadi pengen beli, itu eksternal. Atau kalian lagi searching, ketemu iklan nih, kayaknya mobil ini bagus nih, itu eksternal. Jadi tahu dulu nih, kebutuhan dan keinginan customer itu dari internal ataupun eksternal, itu yang pertama, kita identifikasi dulu. Setelah kalian tahu kebutuhan dari customer kalian, oke misalnya customernya dia ngeliat rumah nih, karena dia kebutuhannya adalah, dia bakal dimarahin nih sama calon mertuanya secara eksternal gitu kan. Dia bakal dimarahin sama calon mertuanya kalau nggak punya rumah pas nikahin anaknya. Jadi dia harus beli rumah. Nah itu faktor eksternal untuk kebutuhan dia. Oke, setelah step pertama yaitu identifikasi, itu eksternal karena calon mertua. Kita lihat ya, kita melakukan yang namanya research. Nah, research ini penting banget ya. Research ini luar biasa penting. Anggaplah kalian harus posisiin ya. Kenapa gue akan tekanin terus decision making flow ini? Karena kalian harus posisiin diri kalian di posisi customernya. Oke, gue ini dipaksa sama mertua untuk beli rumah. Walaupun gue gak mau, gue harus beli. Nextnya gue akan cari di mana? Apakah gue akan scrolling TikTok untuk cari rumah? Kemungkinan besar enggak. Apakah gue akan nongkrong di Instagram? Mungkin kalau dia konglo yang dia mau bangun rumah pakai misalnya arsitek terkenal ya mungkin nongkrongnya di Instagram. Tapi most likely yang kalian akan lakukan adalah misalnya nih, oke, gue karena mau dekat mertua, misalnya gue mau tinggal misalnya di BSD nih ya, atau Gading Serpong gitu. Kalian akan cari di Google, jual rumah Gading Serpong. Ya, itu akan kebiasaan customer-nya. Jadi decision flow-nya dari pertama identifikasi eksternal, lalu research, dia carinya di mana. Oke, kalau dia beli rumah, dia akan search di Google. Google tuh kan keluarin apa? Akan keluarin rumah 1, 2, 3. Akan keluarin OLX, ya kan? Akan keluarin rumah dijual.com. Kalau sewa, dia akan misalnya sewa apartemen.net. Akan cari jendela 360. Ini pertanyaan gue buat kalian misalnya agen properti, mau agen asuransi atau apapun. Kalian harus tahu nih, flow customer kalian tuh untuk mau tahu tentang produk kalian seperti apa. Dan kalau kalian nggak masukin iklan kalian di sana, gimana caranya kalian di-discover? Ini yang selalu diajarin. Untuk build prospect, ya kan, kita harus ngelis ya. Kita ambil kertas, kita tulis 100 orang yang kita kenal. Itu cara paling nggak bener untuk bikin sales. Kenapa? Karena sales paling gampang ya. Sales yang paling gampang yang gue lakukan di hidup gue adalah sales yang inbound. Orang yang cari kita duluan, itu gampang loh. Karena udah tahu maunya apa. Ini masuk ke perbedaan antara sales pemula dan sales expert. Sales expert yang gue tahu itu nggak ada satupun yang listing. Kemarin kenal tetangga gue ini ya, pembantunya ini, nama pembantunya ini, anak pembantunya lu list aja sekalian tuh dalam list 200 lu. Itu nggak akan ada yang closing begitu, paling 1 dari 100. Caranya adalah, lu tahu decision flow-nya. Lu masuk ke dalam website-nya. Lu listing, kalau bisa lu bayar listingannya di situ. Gitu. Lu bayar biar jadi muncul paling atas. Listingin semuanya, masukin di OLX. Listingin semuanya, masukin di rumah 1, 2, 3. Kalau bisa semuanya lu masukin. Kenapa? Karena orang-orang yang jualan properti sekarang pada males udah lakuin hal itu. Dengan ads simple itu, lu bisa dapat keuntungan lebih besar dibanding orang yang lain. Kalian harus bisa posisi diri kalian di posisi customer. Nongkrongnya di mana, sukanya apa, tipikalnya bagaimana. Harus tahu secara jelas, research. Nah, kita lihat ya flow-nya. Pertama identifikasi, lalu yang kedua adalah riset. Yang ketiga akan muncul di flow namanya opsi. Maksudnya opsi apa? Oke, gua disuruh mertua gua untuk beli rumah. Oke, gua akan cari di Google rumahnya. Tapi gua nggak tahu rumah di mana. Dia akan kepilih sama banyak opsi. Apakah gua akan mau beli rumah di BSD? Apakah gua akan mau beli di Alam Sutra yang lebih dekat ke PIK dan teman-temannya? Apakah gua mau lebih di tengah? Gua mau di Gading Serpong, makanannya lebih banyak sampai malam. Nah itu masuk opsi itu semuanya. Antara gue BSD, ya kan, apakah Alsut, apakah gue mau ke PIK, dia akan masuk ke dalam opsi. Customer itu kan masuk ke sebuah opsi, begitu nyampe sebuah tempat, oke, gue fine, gue mau dekat orang tua gue mau di BSD. Nah dari BSD itu, akan ada opsi-opsi lainnya. Contohnya, oke nih, misalnya dia bilang, oke, gue mau di BSD, ya.
Ada opsi kan, rumah atau apartemen. Misalnya dia mau apartemen. Dan dalam apartemen itu opsinya ada banyak. Mau yang low end apa yang high end. Misalnya dia oke, gue mau low end, gue mau cari studio. Ini apartemen pertama gue baru mau pindah gitu keluar. Nah opsi dari yang studio itu ada apa aja? Ada Sky House, ada B Residence, ada Casa de Parco, lu mau yang mana? Itu ada opsinya. Lu harus perhatiin kalau jadi customer tuh kayak gimana kira-kira thought prosesnya untuk dia memilih sebuah properti. Gue bahkan kasih tahu kalian, di dalam apartemennya, misalnya nih ya, misalnya di Sky House nih ya, ngomong-ngomong Sky House studio full furnished ya. Ini kita pakai market yang gue pernah jualin beneran, market sewa. Di market sewa itu ya, itu opsinya kan ada banyak. Dan mostly orang ngeliatnya di jendela 360. Nah kita lihat misalnya di market sewa. Market sewa itu kan lumayan luas ya. Kalau zaman dulu mungkin yang rame sewa tuh sewa apartemen.net. Kalau sekarang mungkin lebih laku di jendela 360. Waktu itu jendela 360 kayaknya baru launching pas gue jadi agen properti. Lebih banyak di sewa apartemen.net. Nah kalau misalnya kalian ngerti nih opsi-opsi yang ada. Misalnya kalian listingan, kalian cuma pegang 3 kunci gitu. Nah, ini di sini gue mau kasih tahu kalian ya, fungsinya untuk ngerti opsi ini. Kenapa kalian harus ngerti? Jadi nggak mentok cuma diidentifikasi dari riset. Harus ngerti opsinya. Begitu kalian ngerti opsinya, kalian akan lebih jauh dibanding sales-sales yang lain. Oke, di sini gue akan ceritain real case yang gue alamin waktu pas gue closing klien yang sewa. Ya, jadi gue ada jualan yang beli, ada jualan yang sewa juga. Fungsinya ngerti opsi adalah gue ngerti banget market sewanya di situ. Bahkan di dalam apartemennya itu ada opsi-opsi lain, betul? Customer gue waktu itu nyari unit studio ya, nyari unit studio, pokoknya dia mau terima jadi, karena orang tuanya kasih duit, dia harus kuliah di sana, dia mau cari yang full furnished. Nah begitu gue ketemu sama dia, kan dia keliling-keliling, dia kayak udah suka banget. Habis itu, nah pertanyaan yang selalu ditembak kan, ini harganya berapa? Dia tanya. Dan gue jawab ini harganya 3,5 juta per bulan. Full furnished seperti ini 3,5 juta sebulan biaya sewanya. Kalian mau tahu apa yang terjadi? Begitu dia, kan gue tahu nih di decision flow manusia, bahwa manusia akan mentok, dia akan ke opsi. Begitu gue ngomong harga, dia akan mau membandingkan. Karena manusia itu butuh opsi. Yang dia akan lakukan adalah, kalian mungkin ketahuan nih, agen-agen properti, dia keluarin handphone. Gue langsung tembak, dia bahkan belum nyalain tuh, belum masukin password di iPhone waktu itu. Gue langsung bilang, Kak, sorry nih Kak, tapi ini kalau unit full furnished, sebelum kakak cari di sewa apartemen.net, ya, unit full furnished seperti ini, itu cuma ada yang di sini, 3,5 juta. Kakak cari yang sama, bahkan furnishnya itu lebih berantakan, itu 3,9 juta Kak. Ini kuncinya saya pegang listingnya. Kalau kakak mau lihat silahkan. Tapi ini yang terbaik yang saya bisa kasih ke kakak. Karena ownernya itu nggak mau pusing, dia cuma mau nutup biar bisa bayar IPL-nya aja. Dia nggak mau keluar duit lagi di apartemen yang ini. Jadi dia bukanya 3,5 juta, harganya under market Kak. Apa yang terjadi? Apakah dia jadi buka handphonenya? Nggak jadi. Kan dia tahu, gue udah tahu semuanya gitu di apartemen itu. Expertise mungkin waktu dia cari waktu itu ada yang lebih murah ya. Cuma itu adalah karena gue tahu decision dia adalah dia mau hantam ke opsi nih. Gue patahin langsung di situ. Ya. Jadi ibarat gue bilang tadi sales flow, kalian tahu nih kapan, kan gue bilang customer dari ketemu sampai closing nih. Setiap dia mau tadi nih, dia mau nyari opsi ini mau ke atas nih atau mau ke bawah nih. Setiap dia mau cari opsi ke atas, patahin dulu, tarik balik nih, kontrol lagi. Sales flow-nya dikontrol lagi. Begitu gue bilang begitu, udah nggak jadi dia. Akhirnya dia lipet, ya udah closing. Deal. Dia tinggal tanya extra maintenance berapa, biasa internet berapa, air dan lain-lain itu seperti apa. Lalu closing. Ini lu mau jualan properti ya, yang harga lebih tinggi, lu mau jualan rice cooker 600.000, sama. Lu jualan rice cooker, mereka karena zaman sekarang mereka ngambil handphone, mereka cek di mana di Tokopedia, di Shopee. Harga yang sama berapa lebih murah atau enggak. Jangan sampai di hal itu, jangan masuk ke opsi, patahin aja dulu opsinya di situ. Lu langsung bilang, di kita itu bisa garansi Kak, kalau dari marketplace belum tahu Kak bisa rusak atau enggak. Nah, kalian bisa kayak gitu. Kalian terapin ilmu jalanan yang gue kasih nih, ngerti decision flow, building rapport yang baik, ngerti customer journey seperti apa, ngerti psikologi dari penjualan itu seperti apa. Ditambah lagi kalian ngerti nih, decision proses seperti apa. Gue yakin kalian jadi sales yang lebih baik. Dari framework opsi ini, tujuan kita adalah mengeliminasi opsi-opsi yang lain. Gitu. Kita mempermudah mereka untuk mendapatkan tujuannya. Sama seperti yang tadi gue cerita di kelas sebelumnya. Dimana gue bilang, ini ada opsi ini, gue patahin opsinya lu yang 800 juta aja gitu. Karena dia lebih gampang untuk bayarnya, dari DP-nya bisa dicicil sekian, lebih gampang untuk dia. Kita sebagai seorang sales, kita bukan mau nipu customer, tapi kita persempit opsinya, kita kasih opsi yang terbaik untuk mereka, kita delivery. Nah, kalian pikir, oke, jadi kan kita udah identifikasi, kita udah riset, kita ngerti opsi, kita minimalisir opsi. Oh, udah selesai dong, ya kan? Mereka udah beli dong, selesai. Salah besar, ya. After sales-nya, kalian harus pikirin after sales-nya. Itu yang bisa bedain sales pemula sama sales yang jago. Balik lagi, mereka cuma ngerti paling mungkin cuma satu, identifikasi dong sama riset udah. Mereka nggak mau peduli customer tuh punya opsi, nggak mau pelajarin opsinya apa aja, nggak mau tahu, yang penting gue closing jual. Bahkan pas udah dijual nih ditinggal customernya. Oh, udah gue udah sales, closing, ya kan, closing rumah gue hari ini, bawa pulang komisi, ya kan. Salah, masih kurang satu lagi, yaitu after sales kalian. Gue sebutnya adalah post purchase experience. Ada setelah orang membeli, apa yang dirasakan sama customer kalian. Karena ini berpengaruh, kenapa? Satu ke referral kalian di masa depan, satu ke dianya. Karena
Lu service dengan baik, kalau dia butuh apa-apa nih, lu jual furniture deh. Dia service lu bagus banget. Setelah lu beli itu ditanyain gimana apa furniture, ada yang kurang segala macam. Lu pasti kalau mikir beli furniture, beli dari dia lagi. Oma lu mau furniture sama dia lagi. Customer experience setelah dia beli itu seperti apa? Caranya tahu customer experience setelah beli. Ada 3 ya. Yang pertama nih, ini akan terjadi ya. Apapun barang yang dia beli, customer akan punya 3 pemikiran nih. Yang pertama adalah gua suka, yang kedua adalah gua nggak suka, dan yang ketiga adalah gua menyesal. Gua ulangin lagi. Customer begitu beli sebuah barang akan ada 3 di dalam otak dia. Gue suka, gue nggak suka, dan gue nyesel. Kalau gue suka, bagus. Kalau gue nggak suka dan gue nyesel, itu yang bahaya. Nah, gimana caranya untuk negate yang at least yang nomor 3 dulu deh. Kalau suka dan nggak suka kadang itu subjektif lainnya. Tapi menyesal, karena biasa gini, misalnya nih, dia beli rumah dari lo. Wah, dia atau beli mobil dari lo. Wah, gila nih, gue nguntungin nih sales ini nih ya. Nih sales dapat duit. Ini kan ada, ketawa kalian mikir kayak gitu tiap kali beli dari sales. Oh, ini salesnya dapat komisi nih. Nah, ini coba bayangin ya, kalian baru beli TV ini sama gue, lalu gue jualan kalian, gue jualan rapih gitu, langsung closing dari end to end, langsung jebret gitu, dari ketemu langsung closing TV-nya, sesuai dengan ekspektasi langsung diantar. Besok ya, dia nggak akan expect ditelepon sama sales yang jualan TV ke dia. Tapi yang akan gue lakukan kalau gue sales TV adalah apa? Gue ambil angkat teleponnya, gue telepon. Selamat siang Pak, ini Timothy dari LG kemarin Pak. Gimana Pak, ada dead pixel nggak Pak di dalam TV-nya? Atau semuanya aman-aman aja Pak? Bisa connect nggak Pak ke WiFi? Karena kemarin Bapak bilang Bapak pengen anak-anak nonton Netflix, bisa nggak connect ke WiFi-nya? Kalau nggak bisa nanti kita kirim orang Pak ke sana Pak. Atau Bapak bisa pasang nggak Pak bracketnya itu, karena belakangnya agak berat ya Pak pasangnya. Kalau nggak bisa nanti kita juga kirim tim ke sana untuk bantu pasang. Menurut lo, itu nomor 3 itu mungkin terjadi nggak penyesalan? Nggak mungkin. Dia akan bilang, untung gue beli sama dia, nggak apa-apa lah, gue kasih cuan lah bahkan. Lu mau jualan barang ya, harganya lebih tinggi, tapi lu after sales lu gituin. Itu psikologinya kena. Dimana dia akan mikir, nggak apa-apa lah, dia dapat komisi. Next time bahkan kalau gue beli TV nih, oma gue mau TV, mama gue mau TV, teman gue mau TV, gue kasih ke dia dah. Karena gila, gue di service bagus banget. Jangan kalian misalnya jadi agen asuransi nih, baru closing asuransi, di telepon mau klaimnya, sakitnya, lu repot, lu jalan-jalan loh. Lu jualan jasa. Jadi itu yang kadang dilupain. At least nomor 2, nggak suka sama penyesalan itu bisa hilang kalau kalian kasih after sales yang baik. Misalnya kalian habis jual rumah nih, kalian tanya, gimana Pak rumahnya Pak? Apakah cocok Pak? Sesuai nggak Pak? Istrinya seneng nggak Pak dengan kemarin? Apakah Bapak butuh furniture? Kalau furniture saya ada teman saya nih Pak, jualan furniture juga, Bapak bisa dapat furniture yang lebih bagus Pak. Atau mungkin Bapak ada keluhan lainnya, bisa langsung kontak saya aja ya Pak. Semoga Bapak happy Pak sama keluarga sama rumahnya. Hal seperti itu yang jarang dilakukan sama sales zaman sekarang. Ya, after sales. Karena yang compounding itu bukan cuma uang, tapi hal baik yang kalian keluarkan, yaitu goodwill. Karena tujuan kita, selalu ingat, ini pekerjaan yang etis. Sales itu bukanlah menipu orang. Sales itu bantu mereka mencapai tujuannya. Oke, di sini gue akan simpulin ya. Jadi pertama, tahu dulu kebutuhannya. Kebutuhan itu dari faktor internal atau dari faktor eksternal. Yang kedua, mereka cari informasi tentang produk kalian di mana, research. Yang ketiga, opsi mereka itu ada apa aja. Yang keempat, gimana caranya kita bisa eliminasi opsi-opsi lainnya. Yang kelima, itu after sales customer experience. Telepon mereka, jangan sampai mereka menyesal. Nggak suka masih ya, itu nggak bisa dikontrol. Tapi kalau menyesal, itu kalian yang kontrol. Kalian ngerti ini, kalian master ini, rapi ini, kalian akan jadi sales yang luar biasa. Gue akan kasih PR, kalian ini sekolahannya, gue bakal kasih PR kalian. Kalian ambil kertas sekarang, ambil buku sekarang, kalian catat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan industri kalian ya. Dari pertama sales flow-nya, kira-kira seperti apa? Bikin banyak ya. Jadi satu nih, misalnya dia mau beli rumah karena eksternal kali ini. Satu mau beli rumah karena internal kali ini. Opsinya buat di BSD di sini. Alsutra di sini. SCBD di sini. Lu bikin kalau bisa sebanyak-banyaknya. Itu yang gue lakukan dulu. Itu gue punya flow-nya tuh lengkap. Jadi di otak gue tuh di luar kepala. Orang suka di sini, gue akan hantam di sini. Orang suka di sini, gue hantam di sini. Gue bantah di sini, objection-nya. Dia mau opsi yang ini, gue bilang opsinya gue kerucutin ke sebelah sini. Bikin kayak gitu di industri kalian. Di asuransi, cari. Orang cari asuransi itu dari mana? Apakah tiba-tiba dia scroll, yes gue mau asuransi? Atau dia biasanya cari ini dari influencer finansial nih tentang asuransi? Apakah bahkan kalian yang harus bikin kontennya sendiri untuk dapat inbound salesnya? Pikir gimana caranya ya. Customer journey seperti apa? Orang nggak tiba-tiba akan mau asuransi. Cara targetingnya gimana? Targetingnya rapinya dari mana? Buat kalian bahkan yang punya tim sales, gue yakin ada beberapa pengusaha yang ikut ini. Buat kalian yang punya tim sales, kalian mau level up tim salesnya. Lu tulis nih 1, 2, 3, 4, 5 decision flow ini, kasih ke mereka, suruh mereka isi, dan lu lihat sales lu meroket.